Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, tolong mic-nya dibuka dulu ya semua ya. Nanti kalau saya katakan semangat pagi, kalian jawab semangat, 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 seperti itu ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, Ya, oke. Bu. Semangat pagi. Semangat. Oke. Ini sekali lagi ya, biar semangat ini ya. Jangan ya. Semangat pagi. Semangat. Ya, baik. Walaupun puasa, kita tetap harus semangat ya. Ada yang sudah bolong ini puasanya? Sudah saya, Bu. Saya Cuman belum, kalau Bu. yang Hari ini perempuan, belum. oh iya. Ya. Oh iya. Kalau yang perempuan nggak apa-apa. Tapi kalau yang laki-laki harus tetap semangat, harus tetap puasa sampai nanti sampai full ya 1 bulan Ramadan. Baik, hari ini Mas Edi ada yang tidak hadir temannya atau sudah hadir semua? Ada, Bu, Mei. Mei Oh, tidak Mei, masuk. kenapa Mas Edi? Izin atau tidak ya? Izin ikut kondangan. Oh, Mei tidak masuk. Ada yang tahu? Karena ini ikut kondangan ya, baik. Dia belum memberikan surat izin resmi, jadi Bu Rizky tidak tahu ya kalau Mei tidak hadir pada hari ini. Nah, untuk yang lain ya, jika tidak masuk, berhalangan tidak bisa mengikuti PJJ ya, Bu Rizky harapkan Anda memberitahu ke Bu Rizky dulu biar Bu Rizky tahu mengapa kok Anda tidak bisa mengikuti PJJ. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Tolong Mbak Kurnia bisa memimpin doa. Silakan. Iya, Bu. Baik, untuk hari ini ya kita masih akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Kita masih belajar tentang materi apa? Puisi apa ya, Bu ya? Oh iya, maaf. Oh iya, maaf, Bu Rizky lupa ya. Kita masih belajar materi tentang teks anekdot ya. Maaf Bu Rizky, lupa tadi belum memberitahu ya. Baik. Banyak hal atau peristiwa ya yang sebenarnya sering menggelikan kita atau hati, perasaan kita juga, terutama mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah, kemudian hal-hal yang menyangkut layanan masyarakat ya, pelayanan masyarakat, hal-hal yang berkaitan dengan hukum, kemudian dengan keadilan sosial ya. Banyak hal yang menggelitik perasaan kita, pikiran kita seperti itu. Nah, sehingga kita itu sebenarnya ingin mengungkapkannya ya, tapi kita banyaklah sehingga kita tidak bisa menyampaikannya secara langsung. Mungkin ya karena takut, karena ada larangan untuk kan sekarang ada undang-undang itu ya, undang-undang berkaitan dengan media sosial juga ya. Nah, itu kan tidak bisa membuat kita menyampaikan hal-hal yang kita ingin sampaikan secara langsung ya. Misalkan saja untuk yang waktu ini sedang booming itu kan ya, larangan mudik ya, tapi wisata diperbolehkan. Nah, itu kan sebenarnya menggelitik hati dan pikiran kita, tapi kita juga terbatas, kita tidak bisa menyampaikannya secara langsung ya, apa yang ingin kita ungkapkan ya, itu. Nah, hal tersebut membuat banyak orang berpikir bagaimana cara untuk menyampaikan unek-uneknya. Ya, salah satunya dengan membuat teks anekdot, ya kan? Nah, di pembelajaran sebelumnya ya kita belajar tentang teks anekdot. Ada yang ingat apa itu teks anekdot? Ya, ada yang masih ingat apa itu teks anekdot? Saya, Bu. Mbak Siti?
Mbak Siti masih ingat? Ya. Oke, oke. Baik, Mbak Siti dulu ya. Siti, teks anekdot itu apa sih, Mbak? Ya, teks anekdot itu adalah teks yang mengekspresikan kritik kita kepada pemerintah atau masyarakat, tetapi disisipi dengan hal-hal yang sifatnya menggelitik sehingga tidak terlalu membuat orang pembaca itu terlalu maksudnya terlalu sarkasme seperti itu. Baik, untuk hari ini kita akan belajar untuk menyimpulkan makna tersirat teks anekdot. Karena kalau Bu Rizky lihat pada pertemuan sebelumnya ketika Anda belajar pokok isi teks anekdot, kemudian unsur humor teks anekdot itu, Anda masih kesulitan untuk menentukan kritik atau menentukan makna tersirat yang terdapat dalam teks anekdot itu sendiri, ya. Nah, nanti kita akan menyaksikan dua video, ya, Kalian, Anda nanti membandingkan dua video tersebut. Kemudian setelah itu Anda harus tentukan hal-hal yang nanti akan dijelaskan dan Anda menyimpulkan makna tersirat yang terdapat di dalam anekdot. Seperti itu, ya. Bisa dipahami untuk langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Tadi Bu Rizky sudah membagikan link LKPD, ya, sudah ada di bagian chat Anda, ya. Nanti Anda bisa buka dan Anda bisa mengunduhnya terlebih dahulu. Sebelum Anda melihat tayangan video dan kemudian Anda membandingkan dua video yang Bu Rizky tayangkan, ya, Rizky mau menjelaskan sedikit tentang makna tersirat. Ada yang bisa menjelaskan Bu Rizky ya, dan teman-teman apa itu makna tersirat? Mungkin Mbak Siska bisa menjelaskan ke Bu Rizky apa itu makna tersirat dalam teks anekdot? Makna yang secara tidak langsung terdapat dalam teks, Ibu. Ya, baik. Tepat sekali pendapat yang sudah disampaikan oleh Mbak Siska dan Mbak Kismiati, ya. Nah, di sini Bu Rizky berikan pengertian sedikit ya, menurut KBBI ada makna dan ada tersirat. Makna itu arti, maksud pembicara atau penulis, kemudian tersirat itu berarti terkandung di dalamnya ya, atau tersembunyi. Jadi kesimpulannya, makna tersirat merupakan maksud pembicara atau penulis yang tersembunyi dalam sebuah teks. Berarti betul tadi apa yang dijelaskan oleh Mbak Siska bahwa kita harus membaca terlebih dahulu sebuah teks tersebut, baru kita bisa mengetahui dan menganalisis makna tersirat dari teks tersebut. Nah, di sini ya kita sudah tahu pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bersama bahwa teks anekdot itu terdiri mengandung sindiran dan kritikan, ya kan? Nah, tetapi yang dinamakan makna tersirat itu tidak hanya sindiran dan kritikan yang terdapat di dalam teks anekdot, tapi makna tersirat itu tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik atau sindiran. Kalau begitu Bu Rizky akan tampilkan videonya ya. Yang pertama ini video stand up komedi ya dari Akbar. Ya, oke. Tunggu sebentar ya. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum. Sudah? Sudah, Bu. Ya, baik.
setelah Anda menyaksikan ya tayangan video tadi ya stand up comedy dari Akbar ya. Nah, silakan Anda berdiskusi dengan kelompok Anda dulu ya melalui WhatsApp grup yang sudah Buriski buat ya, yang sudah kita gunakan untuk diskusi juga. Nah, silakan Anda berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Nanti Buriski Buriski beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Kemudian Buriski minta perwakilan kelompok nanti untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, Anda bisa berdiskusi terlebih dahulu. Baik, sudah cukup ya waktu untuk berdiskusi? Sudah selesai untuk menganalisis tayangan video tadi? Nah, baik kalau sudah selesai, Bu Rizky ingin siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Atau Bu Rizky bisa tunjuk ya? Mas Edi mungkin bisa mempresentasikan hasil diskusinya, silakan. Ya Ibu, saya mewakili kelompok kami dari Bu Siska sama Bu Sri Kurnia. Ini tadi kami berdiskusi bertiga. Dari video tersebut kelihatannya yang pakai jam sostek, jam kesemas. Ya, jam kesemas ya, jam kesemas. Mirip-mirip ya, hanya istilahnya aja yang berbeda. Iya Bu, jam Silakan. kesemas. Ya. Ya itu mengkritik pemerintah sebenarnya tadi saya di akhir-akhir itu ada ternyata pada saat sudah lengkap pasiennya sudah meninggal, itu cukup ironis sekali ya, padahal itu pasien sudah gawat darurat. Begitu Bu Rizky, mungkin yang dapat kami diskusikan hasilnya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Edi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik. Dari kejadian nyata ya, berarti ide ceritanya dari kejadian nyata. Kemudian masalah yang diangkat tadi ada pasien kalau datang yang dilihat matanya dulu, bukan kedua matanya, tapi mata pencahariannya, kemudian dilihat giginya juga ya. Kalau makan daging langsung diberi obat yang mahal, kalau makannya tempe diberi obat yang murah seperti itu. Nah, itu berarti berkaitan dengan pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat umum ya, seperti itu. Kemudian menurut Anda ya tadi ada tidak sih kritik atau sindiran yang disampaikan? Nah, tadi Mas Edi sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya, bahwa tadi jam kesmas. Nah, itu ada menyindir pemerintah karena harus ini ya birokrasi yang bertele-tele sehingga pas jam kesmasnya sudah bisa digunakan, pasiennya sudah meninggal, seperti itu. Kemudian yang terakhir fungsi komunikasi. Nah, karena tadi ada sindiran, ada kritikan, berarti fungsi komunikasinya tidak hanya menghibur, tetapi juga ada tujuan lain, yaitu mengkritik dan menyindir. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bersama-sama ya, bisa simpulkan bersama-sama bahwa, sebentar. Nah, bisa kita simpulkan berarti makna tersirat itu lebih mengarah pada pesan moral ya yang hendak disampaikan melalui teks anekdot. Nah, jadi untuk makna tersirat ya yang ada pada tayangan video tadi lebih tepatnya ada pesan moral ya yang disampaikan oleh pemerintah atau oleh pihak rumah sakit untuk memberi layanan yang lebih baik ya kepada semua lapisan masyarakat. Ya, seperti itu ya. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pembelajaran pada hari ini? Atau sudah cukup? Cukup. Cukup, Bu. Cukup. Baik ya. Terima kasih atas partisipasi Anda pada hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan menciptakan teks anekdot ya. Kalau kita sudah belajar makna tersiratnya, nah kita akan menciptakan ya untuk teks anekdot itu sendiri. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.